Tema kita malam ini adalah bahaya istidraj. Istidraj secara bahasa azab yang tertunda. Azab yang tertunda. Atau bahasa lainnya azab berbaju nikmat. Laknat berbaju nikmat. Jadi kalau ada orang sakit, dia merasa diazab Allah, belum tentu. Karena sakit itu boleh jadi cara Allah menghapuskan dosa. Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada seorang yang melakukan perbuatan dosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Ketika ditanya, kenapa kamu bertobat? Karena saya sakit, terbaring di rumah sakit. Dia menyangka sakit itu azab, padahal sakit itu adalah ungkapan kasih sayang Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yashtakuha. Gundah gulana, sakit hati, sakit fisik, sakit badan, duri yang menusuk tapak kaki, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'at. Begitulah cara Allah untuk membersihkan dari dosa-dosa. Kalau ada orang yang menderita usahanya bangkrut, lalu dia sangka dia sedang dilaknat Allah, belum tentu. Boleh jadi itu menjadi satu titik balik. Dulu saya ini orangnya Pak Ustadz, suka berzina, main perempuan, mabuk, sakau, narkoba, selingkuh. Lalu kemudian usaha saya bangkrut, saya ke masjid, saya berzikir, saya berdoa. Jadi itu bisa jadi salah satu titik balik. Boleh jadi itu doa istrinya, atau doa anaknya, atau doa ibunya, atau doa bapaknya. Sehingga selama ini dia terus berputar, lupa titik balik. Dengan sakit itu menemukan titik balik. Dengan bangkrut itu menemukan titik balik. Dengan jatuh itu dia tersadar dari tidur lelapnya. Jadi kita sedang dirubah mindset cara pandang. Sakit belum tentu azab, bangkrut belum tentu azab, non-job belum tentu azab, jomblo belum tentu azab. Yang azab mengerikan itu adalah azab yang tertunda atau azab berbaju nikmat, laknat berbaju nikmat. Namanya istidraj. Dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 182. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanastadrijuhum, kami akan jadikan istidraj dalam diri mereka. Min haitsu la ya'lamun, mereka tidak sadar. Kalau orang sakit dia sadar. Orang yang bangkrut dia sadar. Kalau orang yang istidraj dia tidak sadar. Bahwa dia sedang dalam azab, bahwa dia sedang dalam laknat. Wa umli lahum, aku ulur kepada mereka. Ulur jabatannya tinggi terus, karirnya di kantor sukses terus, bisnisnya untung terus, umurnya panjang, istrinya sehat, anaknya sehat, badannya sehat, nggak pernah sakit, prestasi. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi dia sedang berada dalam tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya, wa makarallah. Tipu dayanya dibalas Allah. Wallahu khairul makirin. Pembalasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat lagi. Apakah Allah memberikan istidraj itu tanpa sebab? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kena istidraj? Tidak. Allah Maha Adil. Coba lihat di awal ayat surat Al-A'raf 182. Walladzina kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ngaji hadir. Tablik akbar ikut. Dekat dengan Habib, dengan dekat ulama, oke. Tapi maksiat jalan terus. Menganggap Allah lupa. Yukhadi'un Allah. Mereka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang sedang menipu mereka. Allah yang membalas tipuan mereka. Yukhadi'un Allah. Mereka menyangka sedang menipu Allah. Allah sedang sibuk. Allah tidak tahu. Wa huwa khadi'uhum. Allah balas tipu muslihat mereka itu. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kadzabu bi ayatina. Mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian sebab lainnya adalah An-An'am ayat 44. Tadi dibacakan oleh Bang Alvin. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ketika mereka lalai, mereka lupa, mereka tidak mengingat lagi peringatan Al-Quran, hadis Nabi yang dibacakan oleh para ulama, pewaris para Nabi. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pada mereka pintu-pintu semua.
pintu jabatan, pintu kekayaan, pintu prestasi, pintu keluarga, pintu sehat, pintu umur, pintu karir, pintu rezeki, pintu bisnis. Hatta idza, sampai ketika masanya, sampai masanya itu tiba kepada mereka, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akhadnahum baghtah, kami cabut dengan dalam keadaan terkaget, terkejut, tiba-tiba. Fa idahum mublisun, ketika itu mereka dalam keadaan benar-benar putus asa. Ketika dibukakan Allah Subhanahu wa taala semua pintu kebaikan-kebaikan itu, mereka dalam keadaan farihu bima utu, bangga sambil sombong. La tafrah, jangan bangga bahagia tapi sombong. Kita boleh bahagia tapi jangan sombong. Bahagia kita menyertakan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Mereka tidak. Ini hasil kerja saya, ini etos kerja saya, ini manajemen saya. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Akhadnakum, maka kami cabut dengan tiba-tiba, kata Allah Subhanahu wa taala.